ngevlog di kebun Disen. Oke, balik lagi di Kebun Disen Vlog. Kali ini kita lagi-lagi kedatangan paket. Jadi tiap minggu itu kita datangan paket ya di Kebun Disen ini. Sombong amat. Ini dari klien kita dari namanya Sandra Snack. Jadi kemarin itu ada klien namanya Sandra Snack, dia pesen desain packaging kemasan standing pouch gitu. Ada beberapa varian di sana, 3 varian, terus satu lagi snacknya beda. Jadi dia pesen 2 desain kemasan, yang satu kemasannya itu punya rasa yang beda-beda, yang satunya lagi punya rasa sendiri gitu. Mantap. Kita mau cek nih hasilnya apakah sesuai sama desain kita atau enggak nih. Tapi sebelum unboxing seperti biasa kita cek dulu konsepnya di komputer. Oke, lanjut. Nah, ini dia konsepnya. Ada 4 packaging ya. Ada satu tuh pertama pisang Sandra namanya. Nah, yang pisang Sandra ini ada 3 rasa nih. Ada yang coklat, ada yang susu, sama ada yang pedas gitu. Terus dia konsep desainnya sama, cuman beda warnanya gitu. Nah, kalau kejadiannya kayak gini nih, teman-teman nggak perlu bayar lagi, cukup bayar order 1 kemasan aja, kalian bisa dapat 3 tipe rasa ini karena hanya beda warna aja gitu. Secara desain sama aja semuanya gitu. Terus selain yang pisang Sandra ini, dia pesen juga nih yang ini yang putih, namanya Rainbow Chip. Nih, Rainbow Chip. Kalau yang putih ini beda karena dia konsep desainnya beda sama si pisang Sandra. Nih. Jadi dia termasuk order lagi. Jadi termasuk order ulang. Jadi yang ini beda harga. Jadi harus order lagi gitu. Secara konsep sih ini kita ngambil warna hitam, terus karena biar kelihatan elegan, terus di sini ada semacam ornamen warna gitu, background warna sesuai warna rasanya, ada coklat, ada kuning, ada merah. Nah, jadi si konsumen bisa langsung fokus ke warna ini, ke warna yang di tengahnya, dan ke tulisan yang pisang Sandranya gitu. Jadi orang-orang kalau bisa lihat pisang Sandra di rak langsung, wah ini ada keripik pisang gitu. Kalau yang Rainbow Chip ini memang konsepnya sesuai dengan namanya Rainbow, jadi warna pelangi-pelangi, karena pisangnya juga pelangi-pelangi katanya gitu. Oke, itu dia konsepnya. Di komputer nanti kita akan jelasin lagi lebih detail lagi setelah unboxing. Nah, kita unboxing dulu bareng Dino. Oke, tadi Ajis udah ngejelasin konsepnya. Sekarang kita bakal unboxing barangnya dan kita lihat produk isinya itu kayak gimana. Nah, buat teman-teman yang pengen pesen desain gitu ya, kayak desain kemasan, desain logo, desain apapun lah ya, buat branding bisnis dan lain sebagainya, itu bisa langsung kontak nomor yang ada di deskripsi ya. Siap. Oke, packingnya rapi banget ya. Rapi banget. Ini kotaknya tuh bentuknya kotak, benar-benar kotak gitu. Kadang ada paket yang bentuk kotaknya itu rusak gitu ya. Oke. Kita lihat dalamnya juga pakai bubble wrap. Dan wih, ini ada berapa nih? 4 sesuai item yang kita bikin. Langsung aja kita keluarin ya. Ada ini yang hijau. Oke, ada yang hijau. Ada yang ini yang putih, rainbow. Oh, ini yang rainbow-nya, yang beda sendiri konsepnya. Iya, dan ini ada yang coklat. Sama ada yang keju. Oke, nggak ada lagi ya. Iya. Oke, ada 4 pembahasan ya. Pertama, yang mana dulu nih ya? Yang hitam dulu kali ya, yang hitam putih dulu ya. hitam dulu ya. Ini yang hitam-hitam dulu nih. Oke. Oke, pertama ini kita bahas dari build quality-nya nih. Ini dari build quality-nya, dia lembut, enak, glossy banget gitu, ngegelincir gitu. Apaan tuh? Smooth kayak gitu ya. Terus ini dari bahannya ini metal ya, karena glowing gitu. Ini tapi kalau misalkan ini kan ada yang kebuka ya tadi potongan ini. Nah, ini mengkilap juga nih. Oh, ininya mengkilap juga ya? Iya. Nah, kemungkinan ini kayaknya metal semua nih. Nggak kayak yang itu, yang nggak campuran ya? Iya, nggak campuran. Nggak metal sama aluminium foil. Iya. Nah, kemudian ini secara digenggam juga dari segi ukuran ini
bukan yang paling nyaman buat digenggam satu tangan kayak gini. Enaknya dia digenggam dua tangan atau dari bawah kayak gini. Digenggamnya enak kayak gini. Nice. Nah kayak gitu ya. Nah itu dari build quality-nya. Bagus banget sih dari build quality-nya. Bagus. Terus ada coakannya juga di samping gitu ya. Iya, bagus. dan gede banget ya. Oh gede banget coakannya. Jadi terlihat jelas kayak gitu ya. Oke. Dari sisi build quality udah nice banget. Enak. Kelihatan bagus lah. Kelihatan bagus. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, terus dari sisi desainnya, gimana nih, Jis? Oke, dari sisi desain ini warnanya bagus, nggak ada yang berubah ya. Sesuai dengan yang digambar, cuman ada rasa yang kemarin saya nggak bikin yang ini nih, yang hijau. Oh, yang hijau. Yang saya nggak bikin yang hijau, tapi ternyata ada yang hijau. Oh, gitu. Iya. Nah, mungkin karena kan kalau di kebun desain dikasih file masternya ya. Jadi Iya. ketika apa namanya si klien pengen bikin rasa yang baru, dia bisa edit sendiri. Nah, kemudian dari sisi warna nih, Jis, cetakan dengan desainnya sama persis nggak sih? Warna bagus sih, cuman untuk bagian ini nih, kalau yang ini bagus nih ya, pisang ininya nih. Kalau yang ini agak-agak tintanya tercampur warna hitam gitu ya mungkin ya. Iya. Karena ada di background hitam gitu. Kalau yang ini tinta kuning pisang-pisang di hitamnya itu dia Warnanya kuning. Warnanya kuning. Kalau ini agak kurang kuning yang ini. iya agak sedikit pias apa ya pias ya? Nggak ngejreng, lebih doff lah. Apa Ya kayak gini, kayak tinta mau habis itu jadi ada perbedaan tuh. Ya, perbedaan. Kalau ngeprint kertas, tintanya agak mau habis itu ada perbedaan. Nah, kayak gitu. Nah, ini terjadi perbedaan di pisangnya gitu ya. Di yang lainnya sih oke, udah oke. Di yang lainnya oke ya? Ini juga tulisan komposisinya pada kecil-kecil ya. Tapi dia kelihatan jelas. Oke. Oh iya, Iya. jelas ini, jelas. Tetap terbaca bagus gitu. Nah, terus dia expire date-nya. Nah, ini kalau ini di stempel nih kayaknya nih. Di label di inilah, Dicap. dicap gitu ya. Oke, mantap. Oke, berarti dari sisi warna ini udah cukup oke ya? Ya. Udah cukup oke banget, cuman ya sedikit ada perbedaan warna di pisang yang itu gitu ya. Yang di sininya di yang hitam-hitam ini, di batiknya lah. Ya. Gitu. Nah, kemudian di sini ada apa nih? TTS, teka-teki Nah, smile. ini unik nih si Sandra Strike ini. Heeh. Dia ada teka-teki silang di belakangnya. Good job. Konsumennya itu disuruh ngejawab, terus jawabannya dikirim ke Instagram. Oh. Gitu. Nanti katanya kalau misalnya yang beruntung dipilih secara acak akan mendapatkan snack lagi gitu. Oh gitu. Boleh juga Menarik nih. ya? Menarik juga. Interaksi apa namanya antara si konsumen dengan si penjual ya. Iya, dari sekian ratus yang kita buat ya, baru kali ini yang ada teka-teki silangnya di belakang Iya, gitu. ada kuisnya lah ya. Ya, ada kuisnya. Biasanya kan cuman hanya sebatas kayak say hello ya. Ya, Kalau di minuman itu apa sih? Kalau di minuman, apa di minuman? biasanya di botol minuman tuh cerahkan harimu atau Oh iya, kayak semacam tagline lah ya. kayak gitu. Tagline, terus biasanya ada cara makan, terus biasanya ceritain produksinya gitu. Kalau ini malah teka-teki silang. Oke. Kemudian di sini ada komposisi ya. Ya, Ada komposisi bahasa Indonesia, ada komposisi bahasa Inggris, PIRT lengkap ada, produksinya oleh siapa ada juga. Nah, kode produksi juga ini penting ya, ada ya? Ada juga. Produksinya ini ada. soalnya biar ketahuan. Misalkan kode produksi itu untuk pertama untuk melacak kayak penjualan. Kode produksi berapa nih? Oh, ketahuan nih produksi ini misalkan dikeluarin bulan September misalkan. Kayak contoh misalkan ada kasus misalkan keracunan atau apa, bisa gampang nge-tracingnya gitu. Berarti semua produksi yang ini misalkan ditarik ulang gitu. Atau misalkan buat laporan keuangan juga bisa sih kode produksi ini. Kode produksinya ada juga. Bermanfaat sih banyak. Kemudian ada expire date-nya juga. Iya. Ini. Kemudian di sini ada logo buang sampah pada tempatnya dan 100% Indonesia. Oke, mantep nih. 3 konsep yang sama nih ya. Iya. Cuman ada satu lagi nih yang agak kurang pas nih. Apa nih? Kalau menurut saya sih Apa? nggak dikembungkan ininya. Oh, jadi Iya. pengepasannya ini dia tidak dikasih angin yang Nitrogen. biar nitrogen gitu ya, nggak dikasih nitrogen sehingga agak kurus gitu. Iya, dan
ngerinya tadi kena paket juga jadinya. Ya, khawatir dalamannya remuk gitu Iya, ya. remuk gitu. Gitu. Secara ini oke sih. Ini udah bagus sih. Ada 3 nih. Ini kalau mencolok banget ya kalau misalkan dipajang di rak nih. Itu aja sih paling nitrogen ya. Iya. Kasih nitrogen biar kayak berisi gitu, berotot Iya. ininya, Terus kemasannya. berdirinya juga enak gitu. Kalau ini kan jadi gampang takut jatuh gitu. Gitu ya. Karena si ininya nggak melebar maksimal gitu ya. Iya. Si bawahnya. Oke, ini satu konsep tapi 3 rasa kayak gitu ya. Ada satu Selanjutnya- lagi. Ini yang putih. Jadi dia punya merek namanya Sandra Snack. Oke, Sandra Ya, Snack. kalau ini pisang Sandra ininya tulisan di depannya. Kalau ini tulisannya Rainbow Chip. Makanya konsepnya beda gitu. Nah, jadi diproduksi di belakangnya itu diproduksi oleh Sandra Snack kayak gitu. Ya. Produknya ada keripik pisang Sandra, ada Rainbow Chip. Rainbow Chip Nah, gitu produknya. Nah, gimana nih dari build quality-nya karena ini sama, ya. diproduksi percetakannya sama, jadi untuk build quality sama kayak gitu ya. Tinggal kita bahas dari sisi desainnya nih, Jis. Nah, ini warnanya juga bagus sih, udah nggak terjadi perbedaan ya, maksudnya nggak ada yang aneh-aneh gitu. Terus warnanya juga halus banget, smooth, nggak patah-patah di sininya. Udah oke sih, secara print. Oke, secara printan oke ya. Heeh. Terus dari font-font terbaca jelas ya. Terbaca jelas Font-font juga kecil walaupun ya. kecil. Ini di belakangnya ada ini juga, ada retes juga. Ada teka-teki silangnya juga. Dan apa ya? Ideal nggak sih, Jis, punya brand tapi ngeluarin banyak produk gitu untuk UMKM? Ideal juga, boleh juga. Boleh juga ya? Boleh juga. Asalkan mereknya misalkan satu gitu. Mereknya satu. Iya. Contoh ini Sandra Snack. Si logo Sandra Snack kan ini gambarnya gambar pisang juga nih. Ya dia ngeluarin beberapa produk tentang pisang. Ya nggak apa-apa gitu. Oh, berarti kalau pengen punya usaha yang produknya banyak, berarti harus bikin nama brandnya itu yang lebih umum gitu. Iya, yang lebih umum, oke. Misalkan dan logonya juga harus lumayan umum gitu. Contoh ini Sandra Snack. Nah, secara nama sih udah bagus ya. Dia nggak nyebutin banana snack, nggak nyebutin nama bahan gitu di situ. Dia bisa ngeluarin yang produk apapun. Cuman ini logonya logo pisang gitu. Iya, mempertegas dia snacknya pisang. Iya, spesialis pisang. Spesialis Otomatis pisang. semua produknya pisang gitu. Agak kurang cocok kalau misalkan dia ngeluarin misalkan singkong. Ya. Jadi kurang cocok gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen punya bisnis dan varian produknya banyak, carilah nama dan logo yang umum banget. Yang umum, iya. Mungkin bisa gambar senyum atau gambar apa gitu. Yang nggak menyebut nama-nama bahan tertentu yang justru itu membatasi kreativitas kita dalam membuat produk gitu. Oke, itu ya. Buat teman-teman yang tertarik nih bikin desain kemasan kayak gini, terus pengen nanya-nanya juga, pengen cetaknya yang kemasan kayak gini juga, bisa langsung hubungi nomor WA yang ada di deskripsi kayak gitu ya. Di bawah video. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.